Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga negara. Yang paling mendasar saya akan mengambil sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana sebetulnya pengertian lembaga negara itu tidak ada. Yang ada adalah lembaga pemerintah, di mana KBBI memaknai sebagai badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya lembaga pemerintah itu merupakan lembaga pemerintahan sebetulnya. Nah, karena di sini adalah pemerintah, maka kita memiliki paham yang tradisional, ya, di mana kalau pemerintah saja itu adalah pemerintah dalam arti eksekutif, pemerintahan dalam arti eksekutif, tidak mencakup yang lainnya. Sehingga bila kita pahami sebagai lembaga negara, maka lembaga negara merupakan badan pemerintahan di seluruh lingkungan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maupun di lembaga luar negara lainnya, seperti lembaga independen dan sebagainya. Di sini mengandung makna bahwa lembaga negara itu adalah lembaga yang yang memiliki kekuasaan yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mana itu merupakan pemerintahan. Jadi badan pemerintahan. Yang kedua adalah Kamus Vokama Andre, di mana organ atau badan adalah kelengkapan yang dapat berupa orang maupun majelis yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk mengemukakan dan merealisasikan kehendak suatu badan. Nah, di sini kita dapat maknai bahwa badan atau organ itu sebetulnya merupakan entitas yang lahir dari entitas yang lain. Nah, jadi badan ini itu kan memiliki bentuk orang atau majelis, arti individu atau perkumpulan. Nah, ya. Yang mana badan ini itu dibentuk berdasarkan undang-undang atau semacam ADART, ya, di mana badan ini itu mewakili daripada entitas yang lebih umum, yaitu misalnya organisasi, dalam hal ini adalah negara. Jadi badan ini karena dia dibentuk langsung oleh suatu undang-undang atau ADART suatu organisasi, maka dia memiliki kewenangan untuk mengukuhkan atau merealisasikan kehendak suatu badan, suatu entitas yang mana dalam hal ini adalah negara. Oke. Nah, di sini timbul dua arti, di mana arti luas yang adalah seluruh pejabat dan organisasi, karena makna alat kelengkapan ini dapat berupa individu ataupun organisasi, maka pejabat atau organisasi itu termasuk. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya pejabatnya itu adalah camat, sedangkan organisasi itu adalah kecamatannya. Nah, tapi kalau misalnya kita artikan secara sempit, maka sebetulnya dimaksud oleh badan negara adalah perkumpulan atau badan, seperti DPR, MPR, dan MK. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai teorinya George Jelinek, seorang bapak negara, ilmu negara, bahwa negara itu memiliki cara khusus, yaitu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terbagi dari unmittelbar organ atau oleh konstitusi langsung, atau mittelbar organ di mana tidak secara langsung diatur oleh konstitusi. Nah, inilah yang membedakan antara lembaga negara dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau NGO dan badan usaha, karena lembaga negara ini secara khusus memiliki corak karakter diatur oleh peraturan perundang-undangan yang resmi. Baik itu diatur oleh konstitusi secara langsung maupun
tidak secara langsung diatur oleh konstitusi, yang mana dalam ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita simpulkan sebetulnya pengertian lembaga negara ini adalah institusi-institusi atau organisasi-organisasi perkumpulan gitu yang dibentuk berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjalankan fungsi-fungsi negara atau pemerintahan. Artinya ini mewakili dari kepentingan negara kan yang sah, dalam ini adalah pemerintahan. Karena pemerintahan itu sendiri adalah organisasi yang berhak atau bertanggung jawab terhadap tata kelola suatu negara. Arti gini, walaupun memang setiap individu kita memiliki kesempatan untuk misalnya mensejahterakan masyarakat, tapi sebetulnya yang secara sah, yang memiliki tanggung jawab secara penuh untuk mensejahterakan masyarakat, itu adalah pemerintah. Nah, gitu, pemerintahan. Ya, itulah mengapa pemerintahan ini memiliki makna bahwa adalah organisasi atau perkumpulan orang yang berwenang untuk mewakili bertindak atas nama negara, kayak gitu. Nah, nanti fungsi ini tuh sebetulnya ada dua, yang mana ada pada fungsi klasik maupun fungsi aktual. Oke. Jadi lembaga negara dan negara itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti itu. Kemudian lanjut mengenai ini sebetulnya kalau kita berkaca dalam sistem peraturan perundang-undangan, sebetulnya tidak ada makna yang secara eksplisit menyatakan pengertian lembaga negara. Namun yang ada hanyalah konsepsi. Kayak misalnya suatu organisasi ini, badan ini ditentukan sebagai lembaga negara. Contoh kayak misalnya ketetapan MPR nomor 2 Romawi tahun 2003 yang menyatakan bahwa MPR, majelis, adalah lembaga negara pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kemudian MK, di pasal 2 ditentukan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemudian juga bisa dilihat dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.